Lanjut. Nyawer habis berapa juta mas? Gue tadi tanyain sama Alin, mas dana kenakalannya berapa? 1 juta deh, ya gue bohong sih, maaf lah, maaf ini ya. Terus akhirnya Alin minta 200.000 kan jadi 800. Padahal tadi gue nyawer ada duit tuh, 4 juta lah kurang lebih. Potong 200.000 dia. Jadi hasilnya tadi gue tuh nyawer 4 juta. Tambah yoyo 500 berarti 4.300.000. Gue tuh nggak niat nyawer orangnya, enggak. Mas selama masa pandemi ini 2 tahun bekerja seni mati mas. Nggak ada tanggapan, nggak ada orang nanggep, nggak ada kerumunan, nggak ada orang manggil mereka buat pentas. Ya gue berpikir aja kasihan lah buat rezeki mereka. Mumpung ada yang manggil buat manggung. Aslinya itu bukan karena gue pengen salaman, itu mah bonus. Bukan karena gue pengen punya nomor WA-nya, itu mah bonus. Tapi kan niat aslinya awalnya itu tadi, ngebantu mereka. Udah direkord mas Kebo. Waduh, lah ini besok ribut ini kita. Gak apa-apa, biarin. Mas lebih enak jadi pengusaha bus atau pom bensin? Nggak ada yang enak mas. Kalau nanya enak, tergantung lah ya. Tergantung. Pom bensin itu untungnya nggak gede mas. Jangan kamu bayangin pom bensin itu untungnya gede. Kalau rest area gede untungnya. Karena kan mereka nyewain tempat. Lahannya dipakai sewa McDonald, disewa KFC, disewa apalah. Kalau untung orang pom bensin kan nggak ada 100 perak mas per liter. Ya banyak kalau kamu bilang untungnya kayak pom bensin Jinasari gitu misalnya. Ya 80 juta, 100 juta adalah pemasukan. Tapi kan kamu nggak tahu nilai investasinya berapa. 28 miliar pom bensin itu mas. Sekarang kalau 28 miliar terus untungnya 100 juta per bulan misalnya, atau 80 juta per bulan misalnya. Cocok nggak coba kamu bayangin. Makanya punya pom bensin itu yang dicari bukan untungnya, tapi nilai investasi, nilai asetnya. 28 juta tahun ini, besok tahun depan pasti naik lagi. Itu yang dicari. Kalau pengusaha invest itu begitu. Jangan lu samain sama Indra Ken atau siapa tuh, Doni Salmanan. Beda cara investasinya. Ya makanya jangan dilihat dari besarnya pemasukan per bulan, kamu bandingkan dengan nilai investasinya. Gede mas, makanya dulu banyak kejadian pom bensin nakal, mainan literan karena memang untungnya kecil. Mas biasanya rest area swasta dong. Udah habis bayaran Zoom buat nyawer. Iya, gue kemarin jujur aja, gue kemarin habis ngisi Zoom sama ada lah instansi Sulawesi. Ya Sulawesi apa? Mana? Sulut. Iya itu. Makanya gue bisa nyawer. Habis sudah. Ya lumayan lah, bisa nyenengin orang segitu banyaknya ya kan. Tadi orangnya sepanggung ada sekitar 16 orang apa mungkin. Gue cuma modal ngomong di seminar 10 menit udah bisa nyenengin 16 orang. Udah mendadak miskin. Aku tuh tadinya nggak kenal loh. Gara-gara kalian banyak yang tanya, terus akhirnya gue kemarin jujur aja gue observasi. Kayak apa sih? Oh trading, oh binomo, oh Indra Ken, oh yes, kayak gitu lah. Benernya mah kalau disalahin mereka juga, mereka kan ibaratnya setan ya. Sekarang yang namanya iblis atau setan yang ngegodain kamu setiap hari. Lah emangnya besok kalau di akhirat yang dimasukin neraka setannya doang kan kagak, lu juga. Kenapa lu kegoda? Begitu juga kan orang judi. Mereka cuma manas-manasin kamu buat judi aja. Mereka nggak nipu. Mereka ngeracunin kamu supaya berjudi. Tapi kan pilihannya dari diri kamu masing-masing. Lu yang masang, lu yang main kan, ya kan? Jadi benernya kalau disalahin sama mereka,
total murni ya kayaknya enggak juga lah. Buat gue mereka nggak sepenuhnya salah, karena kan mereka setan dari awal, ya kan. Pilihannya kan ada di diri kalian masing-masing. Setan gimana mau disalahin, emang dari dulu kerjaannya begitu, godain orang. Dan ketika gue bilang itu TikTok yang viral di TikTok itu, yang gue ngomong pas lagi sama Enyon itu, yang potongan tadi gue upload tentang orang-orang kaya, itu kan gue bukan bermaksud ke dia, bukan ke dia aja, semua gitu. Kalian mungkin yang biasa pamer-pamer habis beli tas baru harga 1.200.000 atau habis beli sepatu bola harga 2 juta, gue ngingetin kalian ya, sama lah ngingetin diri gue juga. Kalau saham gorengan yang ikut-ikutan begitu kata terbi. Mas, di perusahaan itu diutamakan kemampuan pegawainya atau keuntungan? Gue udah pernah bahas tuh di Koci, di Chandra, di industri saya. Gue nggak bilang di industri lainnya ya, karena gue cuma tahu di industri gue. Nggak akan ada perusahaan yang sejahtera kalau karyawannya nggak sejahtera. Karena kalau karyawan lu kekurangan, karyawan lu merasa kurang, kalau karyawan lu masih jauh dari kesejahteraan mereka pasti akan mencuri. Kenapa? Ya karena mereka kan punya beban hidup keluarga, ada anaknya, istrinya, butuh sekolah, butuh beras, butuh minyak, butuh apa. Kalau nggak lu cukupin, mereka mau nyari duit dari mana? Otomatis pikirannya pun jadi kemerungsung. Di jalan mikirin, wah besok angsuran BRI, lagi nyetir mikirinnya angsuran BRI, ya kan? Jadi kalau lu tanya keuntungan perusahaan atau kesejahteraan karyawan, kesejahteraan karyawan. Karena dengan begitu perusahaan akan untung. Buat gua, buat industri gua. Patas, akap itu cuma jenis mah. Patas itu cuma julukan aja lah. Kalau akap, AKDP itu jenis pelayanan. Bukan jenis pelayanan, jenis jalur. Pemetaan jalur. Antar kota, antar provinsi, sama antar kota dalam provinsi. Kalau patas itu cuma tipikal orang bilang pelayanan aja lah. Kayak ATB, patas itu. Batas itu kan singkatan cepat dan terbatas. Cepat karena dia nggak nyeser ngambil penumpang di jalan-jalan, dia ngambilnya dari agen ke agen. Video sabarnya udah upload. Oh iya? Di mana? Mas, cara membuat branding yang baik itu bagus mengejar kualitas atau ya kualitas dong. Itu dulu gue pernah bilang ke Mas Antoni, Mas, jangan kejar kuantitas lagi, kejar kualitas. Mending pengurangan aset, jalan sedikit tapi penumpang yang naik besok mau naik lagi, daripada kamu ngejar banyak. Ke semua orang lah, nggak cuma ke si Antoni, nggak cuma ke Mas Antoni aja. Banyak gue bilang sama orang gue kasih tahu mereka hal itu. Kamu ngejar berangkat banyak tapi penumpangmu naik hari ini, besok nggak mau naik lagi. Nggak, itu target orang jualan. Orang jualan itu targetnya, walaupun penumpang kamu sedikit, tapi besok ketika mereka naik, besok mereka mau naik lagi. Nah, nanti kamu akan berkembang sendiri seiring dengan waktu karena hal itu. Makanya kalau kamu nanya, Mas Rian lebih mikir kualitas atau kuantitas? Kualitas. Makanya butuh waktu buat PO Haryanto. Kalau kamu dengar vlogku sama Pak Taufik waktu itu, ada hal yang dinamakan proses di dalam sebuah perusahaan transportasi, di mana hal itu nggak bisa kamu skip. Walaupun kamu ngerasa uangmu banyak, walaupun kamu ngerasa duitmu nggak habis-habis di rumah, tapi proses itu tetap harus kamu jalanin. Itulah proses. Salah satunya yaitu apa tadi? Kualitas perusahaan di mata market, di mata konsumen. Itu proses. Dan Haryanto butuh 19 tahun. Sampai sekarang 19 tahun. Jadi nggak bisa kalau kamu mau ngebandingin perusahaan yang baru 4 tahun, 3 tahun, 8 tahun, nggak bisa. Ada effort di situ yang nggak bisa dilewatin sama siapa.
TikTok videonya kayak aku sama Mas Boy. Layanan itu lebih kualitas, semua apapun itu. Salah satunya layanan. Ya sebenarnya sekarang udah kurang nyaman, Mas. Kayak kalau aku lihat sih Mas Antoni masih mau berinvestasi, Mas. Berarti dia masih mau mikirin pelayanan aslinya. Mungkin sudut pandang Mas Antoni sama kamu berbeda. Atau gimana? Gue juga nggak pengen terlalu dalam bahas PO lain, PO orang. Tapi satu hal yang gue bisa janjikan ke kalian, Mas Antoni masih mikirin penumpang. Dia masih mau investasi, masih mau ngebaruin bis, ngerehab bis, ngerombak bis. Itu bukti kalau dia masih punya jiwa melayani penumpang. Masih. Cuman caranya aja mungkin yang nggak bisa tergesa-gesa seperti yang kamu harapkan. Angsuran bis biasanya berapa tahun? Bank itu maksimal paling cuma minjemin kamu 4 tahun, 5 tahun, Mas. Maksimal. Jamnas bawa mobil sendiri. Mas Didit masih ada armada baru, masih ada rehapan baru. Kan berarti gue anggap beliau masih berjuang karena masih mau berinvestasi. Dan itu semua dilakukan demi menjaga pelayanan terhadap penumpang. Mas gak apa-apa ya lapor Mas Rian apabila ada agen atau kru yang kurang mengenakan lewat live kayak gini. Boleh sih, cuman takut aku lupa, mending di DM terus aku diingetin. Cara paling enak adalah komen di postinganku. Mas tolong baca DM-ku. Itu biasanya aku enak ngekliknya. Aku baca pasti biasanya. Mas tolong baca DM-ku, aku ada laporan. Ntar aku klik, aku buka. Soalnya kalau begini lewat live takutnya lupa. Apalagi di jam segini, mata gue udah 10 watt. Udah kalau mau ke Jogja lewat jalur selatan, percayakan kalau semalam. Iya, terserah kalian. Gue nggak intervensi. Gue cuma ngasih tahu kalau mereka masih punya keinginan dan masih semangat untuk melayani kalian dengan baik. Soal kalian mau berlabuh ke siapa itu hak kalian. Gue aja nggak pernah nyuruh kalian naik Haryanto. Pernah? Pernah gue bikin iklan, ayo naik Haryanto? Gak pernah. Gue udah masrahin marketing gue 100% sama Allah. Sisanya gue cuma berusaha sebaik mungkin buat melayani penumpang-penumpang gue, nemenin karyawan-karyawan gue. Itu aja. Ini jam berapa sekarang? Oh, jam 3. Oke, sama subuh ya. Kalau pengalaman saya, usaha di jasa transportasi yang tutup, banyak orang menerima komplainan. Betul, semua berawal dari komplain. Tapi kenapa kok bisa komplain? Nih, bocoran ilmu lagi, edukasi. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan pribumi yang hilang? Karena mereka telat meremajakan armada. Kenapa kok bisa telat? Karena pengusaha-pengusaha dulu itu, Mas, tipikalnya begitu mereka jaya, Mas, keuntungan uangnya itu buat diinvestasikan ke hal lain. Contoh misal beli tanah, bikin usaha apa yang nggak ada hubungannya sama bisnisnya, karena mereka masih merasa laku banget pada saat itu. Tahun berlalu, zaman berlalu, waktu bergulir. Suatu saat bisnya udah tua, udah, yes, mungkin pada saat itu masih jadi yang terbaik karena memang adanya dia. Cuman begitu ada investor luar masuk, pengusaha-pengusaha baru masuk, otomatis kan investasinya fresh, new, bisa lebih baru dari mereka. Mereka kalah kabut, Mas, udah nggak punya uang untuk permajaan. Itu kebanyakan semua rata-rata pengusaha-pengusaha bis pribumi yang hilang
yang sekarang udah nggak, sudah nggak kayak dulu ibaratnya lah, udah hidup segan mati tak mau, itu biasanya penyakitnya itu. Karena dulu mereka ketika mereka jaya, mereka nggak memikirkan